Kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Hanya Debulah Aku. Ibu, halo Ibu. Ibu, tadi nggak dengeran. Ibu, di mana Ibu? Anak-anak sepertinya gangguan sinyal di sekolahnya, ditungguin ya. Ibu, maaf Bu, saya mau ke WC dulu, sakit perut. Oh iya, sok Kevin ke toilet dulu boleh. Bukan di unmute, Nak. Ini lagi gangguan sinyal, gangguan teknis ya. Oh, itu di unmute sebentar. Udah masuk ya? Niat yang ikhlas dan diungkapkan dalam tindakan kuasa, amanat dan doa. Sikap hidup terbuka pada Tuhan pun hendaknya selalu diusahakan, karena Dialah satu-satunya Allah yang benar dan setia menepati janji. Marilah kita hening sejenak. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani
untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita nyanyikan lagu akal bacaan Roh Kudus yang manis. Bacaan Injil diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di Bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita akan dengarkan renungan dari Ibu.
Terima kasih Ibu Fani. Pada hari ini anak-anak, Ibu Pro mau mengucapkan Shalom buat anak-anak semua. Shalom. Ya, selamat pagi juga untuk Bapak dan Ibu Guru PG, TK dan SD. Kemudian selamat pagi untuk anak-anak PG. Halo anak-anak PG. Ya, selamat pagi juga untuk anak-anak TK. Dan ada juga anak-anak SD. Selamat pagi anak-anak SD. Pagi. Ibu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Iya, selamat pagi. Ya, anak-anak, anak-anak boleh di-mute semuanya supaya Ibu Guru bisa berbicara. Anak-anak tugasnya hari ini adalah mendengarkan cerita Ibu Guru ya. Yeay. Beri kesempatan untuk mengadakan ibadah. Fotonya cerita Cherry. Ya. Nah, anak-anak, Ibu Guru yakin dan percaya Mami Papi sudah mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ibadah ini dengan anak-anak sudah sarapan, sudah minum, ya. Kemudian anak-anak sudah dikondisikan di hadapan kamera handphonenya atau di hadapan kamera laptopnya dan tidak bepergian fokus kepada renungan kita hari ini, ya. Jadi tolong anak-anak dipersiapkan dengan baik ya. Kita mulai renungan kita dengan doa. Mari anak-anak kita satukan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Di kesempatan ini kami bersyukur atas hari baik serta kesehatan yang boleh kami peroleh daripada Tuhan. Hingga kami bisa mengikuti dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantulah kami dalam memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga firman-Mu dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan kami, agar kami berpikir dan berperilaku yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau serahkan jalannya ibadah kami kepada-Mu, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini Ibu Pro mau bercerita sedikit tentang hari Rabu Abu. Apa itu hari Rabu Abu ya? Anak-anak, Ibu Pro bercerita bahwa umat Katolik di seluruh dunia merayakan hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu merupakan awal Prapaskah, ya. Awal Prapaskah di mana memperingati pencobaan dan pergumulan yang dihadapi Tuhan Yesus selama berapa hari? 40 hari lamanya, ya, di gunung pasir, ya, di padang pasir. Tuhan Yesus lahir ke dunia adalah kabar gembira untuk kita semua. Jelas ya, karena Tuhan Yesus datang ke dunia adalah dengan tujuan menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa Ibu Flo, Ibu Guru, anak-anak dan seluruh umat yang ada di dunia. Ya, Tuhan Yesus membuktikan pengorbanannya, penebusannya dengan cara apa? Anak-anak mungkin sudah pernah mendengar di sekolah minggu atau ibu guru agama, terutama di SD atau di TK besar ya, mungkin pernah dengar cerita apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus melakukan pembuktian bahwa Tuhan Yesus ada untuk kita semua. Yang pertama adalah membagikan sama anak-anak dan mengingatkan anak-anak, mungkin ada yang lupa, ya, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta. Orang yang tadinya tidak melihat disembuhkan oleh Tuhan Yesus sehingga dapat melihat. Itu adalah kebaikan Tuhan dan perbuatan Tuhan untuk kita semua. Yang kedua, anak-anak mungkin pernah mendengar ada orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu apa?
Orang lumpuh itu adalah orang yang tidak dapat mampu berjalan. Ya. Nah, Tuhan Yesus menjamah sehingga dapat orang lumpuh ini menjadi bisa berjalan kembali. Ya. Kemudian yang ketiga, Ibu Flo mau bagikan juga buat anak-anak. Ada perbuatan Yesus yaitu membangkitkan orang yang mati. Itulah perbuatan-perbuatan Tuhan yang boleh kita syukuri. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, anak-anak, banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus pada suatu hari ditangkap. Ya, ditangkap. Kemudian Tuhan Yesus akhirnya menderita. Ya, namanya ditangkap sama orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Disebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan, banyak orang yang tidak setuju. Akhirnya Tuhan Yesus menderita. Tuhan Yesus harus memikul salib. Dan akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Kalau Ibu Flo sedih banget dengan cerita itu ya. Karena begitu Tuhan Yesus mencintai kita. Begitu Tuhan menyayangi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, apa yang bisa kita berikan sebagai wujud penghormatan dan rasa syukur dan pertobatan kita kepada Tuhan, maka kita umat Katolik melakukan yang namanya ibadah puasa dan pantang. Ya. Kemudian anak-anak mungkin bertanya, berpuasanya seperti apa Ibu Flo? Bisa begitu ya, mungkin ada yang belum tahu. Tapi kalau anak-anak SD mungkin sudah tahu karena ada pelajarannya ya. Nah, berpuasa adalah hanya makan satu kali kenyang. Jadi bukan nggak makan, kalau Tuhan Yesus kan tidak makan selama 40 hari. Kalau kita, wujud penghormatan kita, rasa syukur kita makan hanya satu kali kenyang dalam satu hari. Dan diwajibkan untuk orang yang berusia sudah 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Tidak salah pokoknya ya, sampai 60 tahun. Kemudian ada yang namanya pantang. Pantang itu apa? Pantang itu adalah menahan diri dari sesuatu yang biasa kita lakukan, yang biasa kita sukai. Ya, itu juga diwajibkan untuk usia 14 tahun ke atas. Ya, nah anak-anak SPG, TK, SD mungkin ada, SD juga belum ada ya 18 tahun, belum ada. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak juga harus berucap syukur kepada Tuhan. Tapi kan aku belum usianya belum 14 tahun Ibu. Nah, mari anak-anak, Ibu Flo mau bagikan juga kepada anak-anak. Jadi anak-anak lakukan sebagai penghormatan dan rasa syukur kepada Tuhan adalah dengan cara, ya, anak-anak dapat belajar menahan diri untuk tidak melakukan misalnya ya anak playgroup yang masih suka cengeng, nangis, bikin pusing mami, nangis terus, nggak tahu maunya apa. Nah, harus belajar membiasakan diri untuk tidak cengeng lagi. Ya, untuk minta sesuatu harus dengan menangis, ya. Tapi boleh dibicarakan dengan mami atau dengan papi atau kalau sudah sekolah ya dengan ibu guru. Jadi tidak boleh diselesaikan dengan menangis. Kemudian mungkin ada anak-anak TK yang suka marah-marah. Anak-anak TK ada lagunya yang nggak boleh marah-marah, ada ya lagunya sering dinyanyikan waktu kita tatap muka. Nah itu bukan hanya sekedar nyanyian. Tapi anak-anak harus melakukannya setiap hari di rumah maupun nanti di sekolah ya. Anak-anak TK yang masih belajar malas. Nah, anak-anak harus berubah menjadi anak-anak yang tidak pemarah, dalam arti anak-anak yang ramah, anak-anak yang manis, kemudian berubah menjadi rajin belajar ya. Nah, ini dia. Untuk anak-anak SD. Anak-anak SD tidak boleh kalah dengan playgroup maupun TK. Karena anak-anak SD usianya udah lebih besar dari
anak-anak PG dan TK ya. Nah, apa yang harus dilakukan anak SD? Ini Ibu Pro berpesan sekali ya. Sebentar lagi kita akan PTS ya. Anak-anak coba belajar menahan diri. Ini rasa syukur kita ya kepada Tuhan ya. Kita harus melakukan apa? Coba anak-anak SD menahan diri untuk tidak misalnya bermain games atau nonton TV ya. Kemudian anak-anak SD pun harus mengupayakan kemandirian sudah besar. Jangan main bermain menggunakan aplikasi Zoom. Anak-anak masih harus didampingi, terus mengerjakan soal masih harus dibantu oleh maminya, papinya, atau mbaknya. Menyenangkan hati Tuhan dengan belajar dengan baik. Ibu Pro yakin bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa harus dibisikin sama mami atau papi karena nilainya bagus. Kemudian yang harus anak-anak miliki juga adalah kesadaran. Yang paling penting, belajar yang baik itu harus punya kesadaran diri untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, nah itu anak-anak. Ibu Pro berharap kepada anak-anak ini bukan hanya sekedar mendengarkan saja, karena kita mau bersyukur sama Tuhan. Tadi Ibu Pro udah cerita, begitu Tuhan Yesus sayang sekali kepada kita umat manusia. Jadi anak-anak kan tidak disuruh pikul salib, tidak disuruh pikul salib dalam arti yang sebenarnya ya, memikul berat, naik capek gitu ya, sampai lemes gitu ya. Kan kita enggak. Tapi pikul salibnya adalah menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, ini Bu Pro ingin anak-anak diterapkan perilaku yang baik dengan fokus tujuannya untuk Yesus. Vertikal ya, untuk Yesus. Kemana? Kalau ke mami ke papi, ya. Kalau kita udah vertikal ke Yesus, berbuat baik untuk Yesus, menyenangkan hati Yesus, otomatis anak-anak akan menyenangkan mami, menyenangkan papi, menyenangkan sesama manusia, gitu ya. Jadi fokus anak-anak. Jangan pengen seperti tadi ada bacaan yang dibacakan oleh Ibu Juta. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, tidak boleh kita pamer-pamer. Aku begini. Perbuatan baik itu nggak perlu dipamer-pamer, tapi perbuatan baik itu harus dilakukan. Dan tujuannya adalah untuk Yesus. Ya, oke. Nah, demikian anak-anak renungan kita hari ini. Kiranya anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyikan satu buah lagu penutup dari renungan kita. Silakan Bu Rana. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Aku keras. Kita lanjutkan dengan doa umat. Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita.
Maka marilah kita berdoa bersama kepadanya. Silakan Jesselyn. Bagi gereja, semoga Bapa mendorong gereja bertobat dan membarui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Jason. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapak memimpin para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Marilah kita mohon. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga masa prapaskah ini mendatangkan rezeki bagi para papa sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat-Mu. Marilah kita mohon. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, semoga Bapa menggerakkan hati kami pada masa prapaskah ini sehingga kami benar-benar mengakui dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi sekolah kami Tiara Bunda, semoga Bapak memajukan sekolah Tiara Bunda. Ini Engkau isi bangku-bangku kosong di sekolah kami. Tuhan juga berkati selalu untuk keluarga besar Tiara Bunda ini. Marilah kita mohon. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa, sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian. Kami mengakui kelemahan, kemiskinan, dan kecondongan kami menyombongkan diri di depan orang. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Semua mute. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
Semoga ibadat yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan padamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak terkasih, ibadat Rabu Agus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi untuk membangun pertobatan hidup kita. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. Tuhan Yesus berkuasa. Yesus berkuasa, apa dulu hari ramadan, Dia pun merasa lapar, sehingga mendadak kepadanya. Bila kau putra ilahi, bertubi jadi mati, jawab Yesus sabdanya, hidup hanya dengan roti. Kerajaan yang terbilang diberikan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menerima. Ku berikan, aku berikan, asal Tuhan mau menerima. Jawab Yesus adanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus diangkat ke tempat yang dipilih. Ada Yesus mengajar, jika orang tak mati. Lakukan diri Anda, dan malaikat Tuhan yang menjaga. Jawab Yesus adanya, janganlah mencobai Allahmu. Ya, anak-anak, ibadat kita sudah selesai. Wah, kenapa ini? Di meja ibu kami kok ada piala ya? Apa ini Bu Flo? Bisa tolong jelaskan nggak ke kami? Selamat pagi lagi anak-anak. Ini Bu kami bertanya. Selamat pagi, Bu Flo. Iya, selamat pagi. Anak-anak, terutama untuk anak-anak TK. Nih ada kejutan ya. Anak-anak, kemarin kita mengikuti atau mengadakan lomba fashion show untuk anak-anak TK ya. Nah, anak-anak ternyata Ibu Flo dan Ibu Guru meminta maaf kepada anak-anak karena ada kesalahan, bukan kesalahan ya, kelalaian
di mana ada penjumlahan yang ada nilai yang belum masuk. Nah, setelah dihitung kemarin, setelah selesai itu guru hitung semua sama buku. Ternyata ada satu yang harus diberi apresiasi, ya, karena fashion show-nya bagus, kemudian alat peragamnya, ekspresinya, keberaniannya, ada nilainya yang seharusnya masuk ke dalam kategori juara, ya. Nah, anak-anak, tapi tidak merubah yang kemarin ya, hanya ini karena ibu lihat dulu, kok ini bagus, ini kenapa belum dimasukin gitu ya. Jadi Ibu Flo dan Ibu Guru semua memohon maaf kepada mungkin ada bapak dan ibu orang tua siswa yang juga melihat, ya. Ibu Flo minta maaf bersama Ibu Guru, ini ada juara keduanya, ya. Jadi juara kedua itu ada berapa? Bukan jadi ada dua ya. Ada dua, nggak apa-apa. Tapi kan ini perlu dikasih apresiasi, dikasih penghargaan karena ada kelalaian dari Ibu Guru semua, jadi harus dirubah supaya adil, ya. Nah, ini dia juara kedua untuk Chinese New Year Festival, yaitu Fashion Show untuk TKA Tiara Bunda. Juara keduanya, jadi ada dua ya, Bunda. Ini adalah untuk tepuk tangan dulu untuk Iya, tadi ada yang bertanya, bukan udah bertanya, udah terjawab ya? Iya, udah tahu sekarang. Iya, oke. Dan ini Sheldon boleh datang ke sekolah kalau Ibu Juwita sekarang masih dulu nih Ibu Juwita. Nanti boleh diambil pialanya di Ibu Juwita ya. Nah, Sheldon nanti berfoto ya. Ini apa? Ini masih ada kan ya? Masih, sudah boleh foto ya. Sama ya. Oke, terima kasih. Kembalikan lagi kepada Ibu Fani. Ya anak-anak, ibadah kita beneran nih udah selesai ya. Kalau tadi kan udah selesai, ada pula ya. Nah, udah terjawab ya anak-anak. Nah, setelah ini anak-anak PG ada itu lagi belajar lagi kan? Ada ya. PG TKSD ada. Oh tidak ada PG TKSD. Oh PG TKSD ada belajar lagi. Jadi anak-anak tetap semangat, tetap istirahat ya. Jaga kesehatan. Sampai besok pagi. Kalau anak SD masih ada Zoom dan akan Zoom ya ternyata waduh ya. Terus semangat terus ya. Oke anak-anak, jaga semuanya. Bye. Lihat dong. Bye bye. Bye bye. Bye bye.